Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, jiwa, hati, roh dan hidup ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita bawakan dengan tema Allah syahdu kepada hambanya. Intinya Allah cinta kepada semua ciptaannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Yang artinya orang-orang yang beriman itu lebih kuat cintanya kepada Allah. Inilah tanda-tanda orang yang beriman di sisi Allah. Akan tetapi selama ini iman kita hanyalah kepada diri kita sendiri. Iman kita hanyalah kepada hawa nafsu kita sendiri. Iman kita hanyalah kepada keakuan diri kita sendiri selama ini. Inilah bukti bahwa kita selama ini kita tak cinta kepada Allah. Kenapa? Karena yang di hati kita tak ada Allah. Bila di dalam hati kita menyatakan bahwa kita cinta kepada Allah, mestinya pasti di dalam hati kita yang ada hanya Allah. Itulah yang disebut alam lillahi ta'ala. Bagi para nabi, bagi para rasul, bagi para aulia Allah, dan bagi para pecinta-pecinta Allah. Karena yang dicintai di dalam hatinya bukan yang selain Allah. Inilah orang-orang yang beriman itu.
Maka dari itu marilah kita cek di hati kita masing-masing, siapa yang ada, siapa yang wujud, siapa yang nyata, siapa yang hidup, dan siapa yang berkuasa atas hidup dan badan kita di hati kita selama ini. Bila Allah yang ada, bila Allah yang hidup, bila Allah yang berkuasa, berarti inilah yang disebut mahabbah. Inilah syahdunya hamba kepada Tuhannya dan syahdunya Allah kepada penciptanya. Nyambung lillahi ta'ala, antar kekasih, antara dalang dan wayangnya ahad, nyambung, tidak terpisah. Inilah yang dimaksud iman itu. Nah, tergantung kita sekarang. Selama ini kita hanya mengikuti iman-imannya hawa nafsu. Kita hanya mengikuti iman-imannya diri manusia kita sendiri daripada mengikuti iman yang ditunjukkan oleh Allah lewat Al-Quran ini. Jadi saya baca lagi biar kita semakin mantap. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Yang artinya orang-orang yang beriman itu lebih kuat cintanya kepada Tuhannya. Karena di dalam hatinya tak ada Tuhan selain Allah. Itulah orang-orang yang beriman di sisi Allah. Karena yang ada hanya Allah. Itulah yang disebut kembali kepada Sang Pencipta. Itulah iman. Akan tetapi selama ini kita tak mau kembali kepada Allah. Kita selama ini hanyalah bermain-main dan bersenda gurau saja di muka bumi ini. Kita di muka bumi ini hanya sementara. Hanya kita mampir untuk melepaskan dahaga. Kemudian berangkat lagi pulang kepada Sang Pencipta. Tapi kita di dalam dunia ini banyak main-main. Main-main di dalam kehidupan, main-main di dalam badan-badannya, main-main di dalam sholat-sholatnya, main-main di dalam ibadah-ibadahnya, main-main di dalam segala urusan dan aktivitas-aktivitasnya di dalam kehidupan ini. Semuanya hanya main-main. Karena aktornya, karena pemerannya, karena penguasa di dalam kita beraktivitas masih manusianya yang beraktivitas. Masih manusianya yang merasa jadi Tuhan di hatinya. Dan masih manusianya yang wujud di hati kita daripada Allah selama ini. Inilah tanda bahwa sebenarnya kita selama ini tak ada iman walaupun sebiji darah. Tak ada iman kepada Allah. Kenapa? Karena Allahnya tak berlaku bagi kita di hati kita. Karena Allahnya tak hadir di hati kita. Karena Allahnya tak nyata di hati kita. Karena Allahnya tak wujud di hati kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak mentuhankan Allah sebagai kekasih hati. Akan tetapi kita mentuhankan iblis dan setan yang selalu mengajak selingkuh dan selingkuh kepada dari Tuhannya. Jadi iblis setan itu selalu selingkuh dari sujudnya. Selingkuh dari keadamannya. Jadi iblis dan setan merasa dirinya lebih wujud daripada Adam,
lebih wujud daripada Tuhannya. Itulah iblis dan setan, yang ternyata iblis dan setan itu adalah kita jua. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah ukuran orang-orang yang beriman di sisi Allah. Ukurannya ya ini. Ketika di dalam hati kita yang wujud bukan Allah, berarti tandanya kita belum dikatakan iman di sisi Allah. Kita belum dinyatakan sebagai kekasih Allah. Kita belum dinyatakan sebagai hamba Allah. Bila label hamba, bila label sang kekasih tidak kita raih, ya mana mungkin kita bisa ibadah, bro. Mana mungkin kita bisa sholat, diterima ibadat dan sholat kita. Jadi hamba saja kagak. Apalagi jadi pesuruh. Apalagi jadi Rasulullah. Apalagi jadi utusan Allah. Ya kita tidak mau selama ini. Karena kita lebih mementingkan hawa nafsu kita yang selalu kita pandang di dalam kehidupan ini. Kita merosuli badan-badan kita. Kita mengutus badan-badan kita. Kita menyuruh badan-badan kita untuk selalu beraktivitas di dalam kehidupan ini. Sebenarnya yang jadi Tuhan itu siapa? Allah apa diri kita selama ini? Namun kenyataannya diri kita lah yang sebagai Tuhan selama ini, yang merasa bisa mengatur-ngatur segala-galanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti-bukti yang sangat nyata bahwa kita selama ini tak ada imannya. Padahal Allah sangat amat rindunya pada kita. Marilah kita raih, marilah kita sambut kerinduan Allah dengan kerinduan kita. Maknanya sadarilah bahwa hakikat diri manusia kita itu hakikatnya ya tak ada. Maknanya ketika masih merasa diri kita yang ada, selamanya Allah tak ada bagi kita. Namun bila kita sudah merasa bahwa diri kita sudah tidak ada lagi, maka hanya Allah lah yang ada dan nyata. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk agar kita syahdu antara Tuhan dan hambanya, agar syahdu antara sang Khalik dengan makhluknya, agar syahdu antara langit dan bumi, maka kita sering melakukan latihan demi latihan untuk meraih itu semua. Agar syahdu kehidupan kita, agar syahdu badan-badan kita di sisi Allah, maka selalulah dan selalu mengingat Allah. Maka semakin kuatlah cinta kita kepada Allah. Makna mengingat di sini bukan mengingat namanya. Itu mengingat ala PAUD, ala TK, ala SD. Mengingat yang seperti itu. Jadi mengingat yang sekelas SMU, kuliah, dan profesor. Bagaimana cara mengingatnya? Bukan dengan menyebut-nyebut namanya. Akan tetapi mengingat itu adalah menghancurkan diri manusia kita. Menghancurkan ingatan bahwa kita ini adalah manusia. Menghancurkan ingatan bahwa kita ini hanya makhluk. Menghancurkan kekuasaan-kekuasaan yang ada di dalam diri manusia kita. Maka setelah hancur lebur semua itu, maka
Allah akan nyata dengan sahdunya untuk selalu membimbing kita. Allah nyata dengan sahdunya untuk selalu memelihara kita. Allah syahdu akan menjaga kita. Jadi syahdu saling mendekat, saling mengingat di antara Tuhan dan hambanya. Jadi maknanya mengingat di sini sekali lagi bukan hamba mengingat Tuhannya, akan tetapi yang sebenarnya ketika hamba sudah kembali kepada keadamannya, maka Allah lah yang mengingat hambanya. Jadi Allah yang jaga, Allah yang memelihara, Allah yang selalu mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Inilah yang dikatakan Allah syahdu kepada hamba-hamba yang dicintainya. Syaratnya agar cinta Allah itu terrealisasi di dalam hati kita, maka kita ya wajib cinta dulu kepada Allah. Bagaimana cara cinta kepada Allah? Caranya cinta kepada Allah, yakni hancurkanlah dirimu di hatimu, matikanlah dirimu di hatimu, maka nyatalah tali Allah, maka nyatalah itulah yang harus dijaga, yakni bahwa hidup inilah Allah. Bila hidup manusianya sudah tenggelam di lautan merah, sudah tenggelam di lautan hawa nafsunya, manusia tenggelam di dalam lautan ilahiyah, maknanya manusianya sudah rela, sudah ridho pergi atas segala pengakuan-pengakuannya yang tadinya li nafsi, maka berubahlah menjadi lillahi ta'ala. Itulah syahdunya Allah dengan hamba-hambanya. Kemudian ada lagi di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-11. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini maknanya dawuhnya Rasulullah kepada kaumnya. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Karena Rasulullah itu sangat cintanya kepada Tuhannya. Kenapa? Karena Tuhannya sudah ahad. Yakni Muhammad, bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Inilah bukti bahwa antara Kanjeng Nabi Muhammad dan Allah itu sudah ahad. Maka dari itu pasti meskipun tidak kita usahakan supaya lillahi ta'ala, ya otomatis lillahi ta'ala sendiri. Kenapa? Karena Muhammadnya sudah tidak bisa apa-apa. Karena Muhammadnya sudah tak berkuasa apa-apa. Karena Muhammadnya sudah tak bisa sholat lagi. Karena Muhammadnya sudah tak bisa berzakat lagi. Karena Muhammadnya sudah tak bisa puasa lagi. Karena Muhammadnya sudah tak bisa haji atau beraktivitas lagi. Kecuali lillahi ta'ala.
Itulah tanda hati yang cinta dan cinta kepada Tuhannya, yakni Tuhannya selalu hadir, uripe Allah selalu menjaga dirinya dan keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi inilah syahdunya Allah dengan ciptaannya. Ketika ciptaannya, ketika manusia lebih cinta kepada Tuhannya daripada kepada dirinya sendiri, maka Allah akan selalu mengampuni kita bila yang nyata, bila yang hidup, bila yang berkuasa atas diri kita hanyalah Allah. Itulah yang disebut ampunan Allah dari segala dosa-dosa yang tempo dulu kita perbuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-163. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Jadi selama ini ketika di dalam hati kita yang ada hanyalah diri kita sendirian, bukan Allah yang ada, maka selamanya kita takkan pernah bertemu dengan Allah. Tak pernah bersyahdu-syahduan dengan Allah. Bila di dalam hati kita lebih cinta kepada diri kita sendiri. Kita lebih cinta kepada saudara kita sendiri. Kita lebih cinta lebih cinta di dalam hati kita kepada urusan-urusan dunia. Pernak-perniknya dunia daripada cinta kepada Tuhannya yang menciptakan dunia. Inilah tanda-tanda bahwa kita selama ini belum ada iman di hati kita. Kecuali hanya iman-imanan yang dusta. Ada lagi di dalam Al-A'raf ayat yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya orang-orang beriman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Bila di dalam hati kita yang ada hanya Allah, bagaimana mungkin hati kita bisa bergejolak? Bila di dalam hati kita yang ada hanya Allah, mana mungkin kita berkehidupan serba kekurangan. Dengan selalu mengingat Allah, maka kehidupan kita akan berlebih-lebih. Akan dikabulkan semua hajat-hajat kemanusiaannya. Maknanya, ketika manusia sudah kembali kepada Tuhannya, maka manusianya ia tak berhajat lagi kepada dunia, bahkan kepada dirinya sudah tak berhajat lagi. Kenapa? Karena yang ada bukan manusianya di hatinya, dan karena yang ada hanyalah Allah pencipta manusianya di hatinya. Jadi dengan mengingat Allah itu membuat hati kita tenang.
hati kita menjadi tentram temaram. Apapun yang kita lakukan selalu dan selalu tergerakkan di dalam lillahi ta'ala. Jadi plek, jadi pas dengan gambaran wayang dan sang dalangnya. Karena wayang tidak bisa apa-apa tanpa sang dalang. Karena wayang tidak bisa berbuat sesuatu tanpa sang dalang. Jadi siapakah yang lebih wujud? Siapakah yang lebih nyata? Siapakah yang lebih indah di dalam hati kita antara hawa nafsu kita dan Allah? Jadi marilah kita berusaha untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan iman, untuk menegakkan apa-apa yang sudah kita perbuat, kita kembalikan kembali kepada lillahi ta'ala. Sudah bukan urusan manusianya lagi. Maka dari itu, ketika manusia bisa kembali kepada lillahi ta'ala, maka manusia tak akan pernah bisa ibadah lagi. Manusia tak akan pernah bisa sholat lagi. Manusia tak akan pernah bisa makan lagi. Kenapa? Karena semuanya di dalam lillah. Karena semuanya di dalam uripe Allah. Jadi dengan mengingat bahwa hidup ini Allah, maka hati semakin tenang dari pergolakan-pergolakan hawa nafsu kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kajian yang sebentar ini kita semakin belajar dan belajar merubah pandangan, merubah sudut pandang bahwa selama ini kita ternyata tak ada iman sedikit pun di hati kita karena tak ada Allah yang kita imani, tak ada Tuhan yang kita imani selama ini. Maknanya bertuhan itu bagaimana sih? Bertuhan itu, cinta pada Tuhan itu ketika kita sudah tidak cinta lagi kepada diri kita sendiri. Itulah hubbillah, itulah syahdu antara hamba dan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan paparan yang hanya sebentar ini kita selalu dan selalu mendapatkan cinta-cintanya Allah di dalam segenap apapun yang kita lakukan. Ketika sholat, ketika ibadah, kita selalu mengingat bahwa yang memperjalankan semua itu bukan laku manusianya, akan tetapi laku di uripe Allah dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi ini, marilah kita kembangkan selawat dan mindaf'ul bala agar terjaga hati kita dari balak-balaknya kezaliman hawa nafsu kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى
alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.